Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini di pagi hari yang berbahagia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah nikmat yang tidak terhingga kepada kita seberatan, baik nikmat iman dan nikmat Islam, serta juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, imam kita, ikutan kita, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan para sahabat serta mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita adalah senantiasa kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan berupaya selalu menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya kita menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita seberatan untuk belajar Al-Qur'an. Terutama kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang anak-anaknya masih belum bisa membaca Al-Qur'an. Mari kita didik anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Bagi yang tidak mampu mengajarkan Al-Quran terhadap anak-anak kita, mari kita ajak untuk belajar. Kita masukkan ke TK-TP Al-Quran yang terdekat dengan kita, sehingga kita juga sebagai orang tua sudah mendidik terhadap anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Oleh karena itu, dan sebagai juga guru Al-Quran, mengajak kepada kita seberatan bersama-sama mengajarkan Al-Quran. Kalau kita tidak mampu mengajar Al-Quran, maka kita belajar terhadap Al-Quran, lebih-lebih terhadap anak-anak kita sekalian. Mari kita didik anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, terutama yang masih kecil. Kita masukkan ke TK-TP Al-Quran, masukkan ke tahfiz Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Jika kita tidak mampu, kita ajak untuk kita bawa ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Di Banjarmasin ini khususnya sangat banyak TK Al-Quran. Sekarang ini sudah berjumlah lebih kurang 290 TK Al-Quran, khususnya binaan lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al-Quran atau BPPTKA Kota Banjarmasin.
banyak di desa, di kelurahan-kelurahan, di tempat kita TK Al-Quran. Mari kita ajak anak-anak kita bawa ke TK Al-Quran, kita masukkan mereka agar mereka bisa dan pandai membaca Al-Quran. Seandainya mereka sudah pandai nanti membaca Al-Quran, mereka mengaji, membaca Al-Quran dengan baik, dia niatkan pahalanya terhadap orang tuanya, terhadap kita yang mengajak anak-anak kita, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Jika kita lepas dari tanggung jawab kita terhadap anak kita untuk mendidik Al-Quran. Bagi kita yang tidak punya anak, bisa juga dengan memberikan infak atau sedekah, atau dengan kata lain menjadi orang tua asuh bagi mereka yang belajar Al-Quran, agar pahalanya terus juga mendapatkan kita. Pahala tersebut dengan menyumbang terhadap orang yang belajar Al-Quran atau terhadap TK Al-Quran yang mereka membutuhkan donatur atau keuangan tambahan untuk memberikan honor terhadap ustaz-ustazah mereka di TK Al-Quran. Bagi mereka yang menyumbang atau memberikan donatur, ini sangat baik sekali, dan ini juga sangat bermanfaat buat perkembangan TK Al-Quran di mana saja berada, khususnya yang ada di lingkungan kita. Mari kita peduli terhadap pendidikan Al-Quran. Seandainya kita peduli terhadap TK Al-Quran, insya Allah TK Al-Quran yang ada di sekitar kita akan maju. Dan ini merupakan kebaikan untuk kita sebaratan. Seandainya kita nantinya wafat atau meninggal dunia, suatu saat kita akan masuk ke alam kubur, maka anak-anak kita yang kita didik Al-Quran, atau orang-orang yang kita beri atau kita sedekahkan atau kita infakkan harta kita untuk jalan kebaikan atau kepada orang-orang yang mendidik Al-Quran, itu ke lembaga TK Al-Quran, maka pahalanya orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut, seperti anak-anak yang dididik TK Al-Quran, mereka dewasa, mereka pandai membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, maka pahalanya pun juga sampai kepada kita. Para jariah itu tetap sampai kepada kita. Berapa banyak anak-anak kita yang mungkin sudah kita didik untuk pandai baca Al-Quran, maka ini menjadi aset, menjadi pahala jariah buat kita yang sudah wafat atau meninggal dunia nanti di alam kubur. Oleh karena itu ulun menghimbau kepada bapak dan ibu sekalian, bapak kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita sisihkan sebagian harta kita untuk lembaga pendidikan Al-Quran, atau juga untuk pembangunan sarana pendidikan Al-Quran. Dan juga kami himbau untuk kita ingin mendapatkan bahagian dari pahala dari Allah, mari kita sisihkan harta kita, memberikan harta kita sebahagian untuk pendidikan Al-Quran, agar harta kita bermanfaat, berguna, bukan hanya di dunia, bahkan kita sampai ke akhir kelak. Harta inilah yang akan membawakan keberkahan buat kita. Harta inilah yang akan kita peroleh nanti pahalanya. Oleh karena itu sekali lagi ulun himbau kaum muslimin dan muslimat, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk donatur atau untuk kita berikan kepada lembaga pendidikan Al-Quran yang mereka mendidik anak-anak kita untuk belajar Al-Quran sebagai tambahan mereka untuk menggaji atau memberikan honor terhadap ustaz-ustazah yang ada di TK Al-Quran tersebut. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung masih ada usia kita, mumpung masih kita berikan kesempatan hidup untuk beramal, menambah kebaikan kita. Demikian yang dapat kiranya ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan
menambah kebaikan dan berbuat untuk yang terbaik setiap waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita sebenarnya. Kesehatan dan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Berikan keturunan yang saleh dan soleh. Mereka mendoakan kita, mereka menyelamatkan kita di alam nantinya, di alam akhirat yang tidak ada batasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Dan tidak dimatikan kita ke jalur dan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.